Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين في الجمعة رحمكم الله Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan nama-nama hari kiamat itu dengan nama yang banyak, dan ternyata itu ada faedahnya disebutkan oleh para ulama. Allah Azza wa Jalla ingin mengagungkan hari kiamat tersebut. Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan kepada manusia bagaimana beratnya, luar biasanya hari kiamat tersebut, sehingga Allah Azza wa Jalla menamakan hari kiamat dengan nama yang banyak di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari penghisaban, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengeluarkan seluruh manusia dari kuburnya masing-masing. Kemudian mereka akan dikumpulkan di satu tempat yang sama yang namanya mahsyar, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di atas muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla akan menghisab, Allah Azza wa Jalla akan menghitung dari amal-amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, baik itu amal saleh ataupun amal durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaumul Hisab. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Shaf surah 38 ayat ke-26, innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan yaumul hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan, hari hisab. Allah menyebutkan yaumul hisab. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-25 dan 26, di ujung surah Al-Ghashiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka pasti akan dikembalikan, dan sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kita akan dihisab di hari kiamat nantinya, ikhwan. Kita akan dihisab, dihitung dari seluruh amal-amal kita secara teliti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hari itu hari yang berat, ikhwan. Hari itu adalah hari yang berat. Jadi bukan dunia yang berat, bukan dunia yang crowded, tidak. Hari itu, hari kiamat, yaumul hisab, adalah hari yang berat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Insan ayat ke-27, inna ha'ula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila,
Sesungguhnya mereka manusia, terutama orang-orang kafir, mereka mencintai kehidupan dunia ini dengan cinta yang luar biasa, berlebihan, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Lihat, Allah Azza wa Jalla membahasakan hari akhirat adalah hari yang berat. Bagaimana tidak berat, ya ikhwan? Ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan manusia pada saat itu, dan manusia akan menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-6, Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Pada hari ketika manusia akan menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam. Hari kiamat, ikhwan. Dan pada saat itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla akan mengungkap seluruh rahasia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kata Allah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Allahu Akbar. Seluruh perbuatan kita tidak ada yang tersembunyi. Allah Azza wa Jalla akan singkap di hadapan kita, ikhwan. Bagaimana tidak berat? Terutama bagi orang-orang kafir, ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka mengatakan yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka mengatakan ini hari yang berat. Ini hari yang berat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan neraka Jahannam pada saat itu, ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr mulai ayat 21 sampai 23, Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ingatlah ketika bumi ini digoncang berturut-turut oleh Allah Azza wa Jalla ketika hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu Allah Azza wa Jalla akan datang di hari kiamat pada saat itu, dan malaikat akan bersaf-saf. Wa ji'a yawma idzin li jahannam. Dan pada hari itu Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan neraka Jahannam di padang mahsyar. Ketika manusia melihat neraka Jahannam dengan mata kepala mereka, yauma idzin yatadzakkarul insan. Manusia akan teringat seluruh amalannya yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Dari pertama melakukan ketaatan sampai terakhir. Dan dari pertama melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, sampai terakhir mereka teringat di kepala mereka, ikhwan. Tapi Allah mengatakan wa adna lahu dzikra. Ingatannya enggak bermanfaat sama sekali, kata Allah. Tidak bermanfaat sama sekali ingatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Neraka Jahannam akan didatangkan pada hari itu, hari kiamat, dan neraka Jahannam akan diikat dengan 70.000 tali kekang. Ma'akil zimam 70,000 malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat yang semua menariknya. Coba untuk bayangkan berapa banyak malaikat Allah Azza wa Jalla menarik neraka Jahannam. Diikat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ada 70.000 malaikat Allah yang menarik neraka Jahannam pada saat itu. Kenapa? Karena jika tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan menghancurkan seluruh mahsyar Jahannam. Berat, ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan diri kita nanti di hari kiamat, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan, fi riwayah buhman. Akan dibangkitkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun di tubuhnya, dan dalam keadaan tidak disunat. Riwayat yang mengatakan buhman, la syai'a lahu, enggak bawa apa-apa, enggak punya apa-apa. Bayangkan, ikhwan. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabda ini, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka tidak saling melihat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Enggak pakai pakaian. Kalau satu orang saja kemana-mana pada saat ini nggak pakai pakaian akan menjadi pusat perhatian. Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama, kata Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Bayangkan. Afala yanzuru ba'dhum ila ba'd ya Rasulullah. Apakah mereka tidak saling melihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan apa? Ya Aisyah, al-amru ashaddu yawma idhin dzak. Wahai Aisyah, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Tidak sempat manusia memikirkan bagaimana aurat orang lain. Bahkan aurat dirinya pun mereka tidak sempat memikirkan. Allahu Akbar. Yaumul hisab berat ikhwan, subhanallah. Seorang yang cerdas adalah seseorang yang ketika di atas muka bumi ini tahu bahwa dirinya pasti akan dihadapkan di hadapan Rabbul Alamin untuk dihisab nanti di hari kiamat, sehingga ketika dia berada di atas muka bumi ini dia beramal dengan amal yang saleh, dengan amal ketaatan kepada Allah Taala. Ketika dia ingin melakukan satu perbuatan, dia mikir apakah ini akan memberatkan timbangan keburukan saya atau memberatkan timbangan amal kebaikan saya. Ini orang muslim ikhwan, ini orang mukmin harusnya. Bukan ketika berucap, berbuat, baru setelah itu mikir. Nyesel ujung-ujungnya seperti ini. Yaumul hisab berat, subhanallah. Bagaimana tidak berat? Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari akan didekatkan di atas kepala manusia nanti di hari kiamat, jaraknya hanya satu mil. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini berkata, perhatikan, fa wallahi ma adri bil mil ma ya'ni bil mil ama safatil ardi amil mil alladhi tuttahalu bihi al-ain. Wallahi, kata Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis ini, wallahi saya tidak tahu ketika Nabi mengatakan 1 mil itu 1 mil jarak atau 1 milnya celak. Antum tahu celak ya kan, sifat mata, alat untuk mengambil, taruh di mata, itu dalam bahasa Arab namanya mil. Sulaim bin Amir ketika Nabi mengatakan jarak matahari di kepala manusia hanya 1 mil di atas kepala manusia nanti di hari kiamat, aku tidak tahu 1 mil ini milnya jarak, ini maksud Rasul, atau mil celak. Bayangkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan mau milnya jarak atau milnya celak, dua-duanya dekat, kata beliau. Dua-duanya dekat, jelas. Sekarang saja berjuta-juta kilometer matahari luar biasa, ketika panas menyengat, tidak kuat manusia. Apalagi 1 mil di atas kepala manusia, ikhwan. Berat hari itu, subhanallah. Sehingga matahari akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, dan itu siksaan bagi mereka, tergantung dengan amal perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ada yang tenggelam semata kakinya, ada yang tenggelam selututnya, ada yang tenggelam sepinggangnya, dan ada yang tenggelam seluruhnya, sampai mengisyaratkan kepada mulutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari itu hari yang berat, ikhwan, yaumul hisab. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah. Yang doa ini juga kita harus sering panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kecil, sebentar. Dalam 1 menit kita hafal insyaallah doa ini, tapi jarang kita baca doa ini. Ya Allah, hisab diriku dengan hisab yang mudah, ya Allah. Apa itu hisab yang mudah? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah azza wa jalla akan memperlihatkan amal-amal hamba tersebut. Kemudian Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa dari amal hamba tersebut. Allah azza wa jalla enggak azab dari amal-amal perbuatan dosanya tersebut. Ini hisaban yasira, hisab yang mudah. Maka jadikanlah diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dan ingat kepada yaumul hisab, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu."
Hisablah diri kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di hari akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah amal-amal kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal kalian nanti di hari akhirat. Karena barang siapa yang menghisab dirinya di atas muka bumi ini, menimbang amal-amalnya di atas muka bumi ini, maka insyaallah taala penghisaban nanti di hari akhirat akan terasa lebih mudah bagi dirinya. Yakinlah, kita pasti akan berbicara langsung dengan Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap dari kalian, setiap dari manusia akan langsung diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Tidak ada penerjemah sama sekali antara Allah dengan dirinya. Bayangkan ya ikhwan. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kanannya yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kirinya yang dilihat seluruh amalannya. Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dan orang itu melihat kepada depan mata kepalanya, tidaklah dilihat kecuali neraka di depan mata kepalanya. Fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla walaupun hanya dengan sedikit kurma. Allahu akbar. Dan pada saat itu ikhwan, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan catatan amal kita. Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan catatan amal kita. Yang kita lakukan di atas muka bumi ini semuanya lengkap dalam catatan amal tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah yang sering kita baca ketika hari Jumat ini ikhwan, di dalam ayat ke-49, wa wudi'al kitab, akan diletakkan catatan amal di hadapan kita nanti di hari kiamat. Akan didatangkan catatan amal di hari kiamat nanti. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka orang-orang yang pendosa akan merasa takut dengan catatan amal tersebut. Kenapa? Karena dia tahu apa isi dari catatan amal itu. Wa yaqulun, dan mereka juga akan mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab. Sungguh celaka diri kami. Kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang kecil ataupun yang besar kecuali semuanya tercatat dalam catatan amal tersebut. Kecuali semuanya apa? Tercatat dalam catatan amal tersebut. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka akan mendapati semua yang mereka kerjakan itu tertulis dalam catatan amal tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sama sekali tidak pernah menzalimi sedikit pun. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan mengalungkan catatan amal manusia di leher masing-masing. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 13 dan 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia akan kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat tersebut kami akan keluarkan catatan amal tersebut dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, "Iqra kitabak." Baca catatan amalmu, kata Allah. Baca catatan amalmu sendiri, kata Allah. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukuplah engkau yang akan menghisab dirimu sendiri. Engkau selamat atau tidak dari azab Allah tabaraka wa taala. Hisab dirimu sendiri. Allahu akbar. Iqra kitabak, kata Allah. Baca catatan amalmu. Allahu akbar. Aina khasyatullah ya ikhwan. Mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini tidak menjadikan diri kita takut kepada Allah, tidak menjadikan diri kita kembali kepada Allah dengan iman dan amal saleh, mau ayat-ayat dan hadis-hadis seperti apa lagi ya ikhwan? Ingat, orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Dan orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, tidak takut bahwa dirinya akan dihisab nanti di hadapan Allah, hati-hati. Jangan-jangan ternyata dia termasuk golongan hamba-hamba Allah yang merugi di dunia, apalagi merugi nanti di hari akhirat untuk mendapatkan neraka Allah. Na'udzubillah. Maka khatib mengajak kepada diri khatib dan antum sekalian, ikhwan, kembali kepada Allah dengan iman, ilmu dan amal saleh.
Sibukkan diri kita dengan iman, ilmu dan amal saleh. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena kita akan dihisab di hadapan Allah sendiri. Kita nggak pernah ditanya tentang perbuatan orang lain sama sekali. Tidak. Tapi kita akan ditanya tentang perbuatan diri kita masing-masing di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fattaqullaha ya ibadallah. Maka bertakwalah kalian wahai hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والزلازل والريب والزنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.